Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah. Jadi muamalah itu di situ include satu jual beli, dua salam atau salaf. Apa salam itu? Membayi di muko barang inden. Itu termasuk ini, ya. Jadi lah dibayi dulu, lah dipancer dulu. Nah, sementara barang belum datang, tapi tipe spesifiknya sudah. Nah, itu termasuk ini, ya, termasuk transaksi yang lainnya, itu muamalah. Yang muamalah tersebut, jual beli tersebut, salam tersebut tidak secara tunai. Termasuk utang piutang di sini, ya, utang piutang. Untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Tertib administrasi nama ini, ya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan, mendiktekan, ya, membacakan, ya, untuk ditulis. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya, ya, berlemah akalnya, kurdai, kurang daya ingat, atau lemah keadaannya, fisiknya lemah, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, mendiktekan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kalian. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki, dua orang padusi perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi, percayai. Supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Harus jujur tuh. Dan janganlah kalian jemu, bosan menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan kalian. Tulislah muamalah, apakah itu jual beli, apakah itu salam, apakah itu utang piutang. Kenapa kita jelaskan dulu muamalah? Jadi muamalah di sini menonjol satu jual beli, dua salam atau salaf, ya, salam atau salaf. Jadi salam itu barangnya disebutkan, ini spesifik, ini modelnya, ini bentuknya, ini gambarnya, digambarkan, ya. Tapi belum dibayar. Ada dibayar, barang belum. Ada juga dibayar, dipancar dulu, barangnya belum datang. Inden, menunggu. Tulislah muamalah kalian itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai. Ini kan judulnya tidak tunai yang sekarang ini, ya, yang kalian jalankan di antara kalian.
maka tak ada dosa bagi kalian ya jika kalian tidak menulisnya. Jadi kalau tidak menulisnya picayo selawat ain tak lo dosa ya. Awak samo tahunya jujur. Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kalian lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajar kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa di ujungnya bertakwalah? Tahu nak bertakwalah itu? Hendaklah takut, Allah tahu persis tentang orang yang berhutang dan tidak berhutang. Itu maksudnya. Ya. Di Pasojo harus mengaku payah Jo. Udah. Allah tuh Maha tahu. Bertakwalah dan hendaklah takut bahwa Allah Maha tahu. Nah, itu. Nah, ini ayat terpanjang. Salah satunya yang menjadi perbincangan besar di alam aras. Di aras, coba bang, aras itu kan makhluk juga. Aras itu makhluk. Jangan berpikirnya logika. Allah berada di atas aras. Bagaimana di atas aras? Itu gila kita nanti. Bahkan salah satu yang menjadi pembicaraan perbincangan dan khusus hanya tentang hutang piutang di aras ini. Yang lain tidak ada. Gawat masalah hutang piutang kalau tidak ini. Masalah hutang piutang itu di aras langsung. Bayangkan. Ini menurut riwayat. Jadi bahwa ayat ini adalah ayat yang menceritakan peristiwa yang terjadi di aras, yaitu ayat tentang utang piutang. Kalau bahasanya Arabnya dain, utang piutang. Imam Ahmad mengatakan, Ibnu Abbas menceritakan bahwa tatkala ayat mengenai utang piutang diturunkan, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang yang mula-mula berbuat inkar adalah Adam. Bahwa setelah Allah menciptakan Adam, lalu Allah mengusap punggung Adam. Ini kata Rasulullah. Dan dikeluarkanlah dari punggungnya itu semua keturunannya hingga hari kiamat. Termasuk awak. Diusaplah punggung Adam. Nah, itu kata Rasulullah. Diusap punggung Adam oleh Allah. Nah, setelah diusap, apa kata Allah? Dikeluarkanlah dari punggungnya itu semua keturunannya hingga hari kiamat. Semua keturunan Adam itu ditampilkan kepadanya. Lalu Adam melihat di antara mereka seorang lelaki yang kelihatannya cemerlang. Dari sekian keturunan Adam, ada satu yang nantacela, cemerlang, baca hayo. Tak kaji Adam, iku anak cucu den. Tapi nan surang ko bakile bersinar, bakilau cemerlang. Itu kata Adam, takajui Adam. Maka Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah orang ini? Maka apa jawaban Allah? Dia adalah anakmu Daud. Kironyo Daud yang cemerlang tadi. Ya, Daud. Adam berkata, wahai Tuhanku, berapakah umurnya? Itu pertanyaan dari Adam. Maka Allah menjawab 60 tahun. Jadi Daud itu 60 tahun. Adam berkata lagi, wahai Tuanku, tambahkanlah umurnya. Maka Allah berfirman, tidak dapat kecuali jika aku menambahkannya dari usiamu.
Ya, dan tersebutlah bahwa usia Adam ditakdirkan oleh Allah selama 1000 tahun Adam itu. Sianan ingin 1000 tahun siko. Maka Allah menambahkan kepada Daud 40 tahun diambil dari usia Adam. Diambil dari usia Adam. Lalu Allah mencatatkan, ini masalah catat mencatat dihubungkan dengan utang piutang, ya. Lalu Allah mencatatkan hal tersebut ke dalam suatu catatan dan dipersaksikan oleh para malaikat. Ketika Adam menjelang wafat dan para malaikat datang kepadanya, maka Adam berkata, sesungguhnya masih tersisa usiaku selama 40 tahun. Lupa kiranya Adam. Padahal dicatat di Allah, dikurangi berapa? Sampai beli tahun. Untuk untuk Daud. Nah, lupa kiranya Adam kok. Ya. Jadi ketika menjelang wafat, para malaikat datang kepadanya. Maka Adam berkata, sesungguhnya masih tersisa usiaku itu selama 40 tahun. Lalu dikatakan kepada Adam, sesungguhnya kamu telah memberikannya kepada anakmu Daud. Adam menyangkal. Lupa Adam. Disangkalnya di Adam. Nah. Aku tidak pernah melakukannya, kata Adam. Maka Allah menampakkan kepadanya, itulah bahasa banyo. Lupa engkau Adam kata Allah. Ayo 1000 tahun kamu. Datang malaikat mencabut nyawa pada usia 960. 60. Catatan. Kan sampai 10 diagian kah anakmu Daud? Oh iyo lupa deh. Tuh makanya ada catatan. Baitu pula utang piutang. Masalah catat mencatat lah ada dari seisuk zaman Nabi Adam. Kadang kalau tidak dicatat lupa. Nah inilah satu kisah. Ini paling banyak kisah itu nanti pertemuan 2 dan 3. Ya, yang selanjutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajali musamma, ya, faktubu. Ini merupakan petunjuk Allah buat hamba-hambanya yang beriman apabila mengadakan muamalah, transaksi, hubungan satu sama lain, bisa jual beli, bisa salam, bisa utang piutang. Itu maksudnya. Nah, 3 tuh yang menonjol di sini. Dan ini dilakukan tidak tunai. Ini maksudnya. Tidak tunai. Hendaklah mereka mencatatkannya. Karena catatan itu lebih memelihara satu jumlah barang, kemudian nominalnya, kemudian berapa tenornya, ya, berapa tenornya, berapa lamanya juga pembayaran itu. Nah, serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Nah, kenapa dan apa hikmah disebutkan dengan jelas? Karena yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan kepada kalian. Ini berdasarkan surah Al-Baqarah 282 yang kita bahas. Sufyan As-Tsauri meriwayatkan Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah ini, di mana ini ayat diturunkan berkenaan dengan transaksi salam. Oh, ada juga di sini. Ya,
transaksi salam yang dibatasi dengan waktu tertentu. Boleh enggak? Ya, bisa dibayar dulu barangnya kapan, atau barang dulu nanti bayarnya kapan. Yang jelas ada administrasinya yang harus dipenuhi. Kemudian ada juga riwayat yang dari lainnya, Qatadah, Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa utang yang dalam tanggungan sampai dengan batas waktu yang tertentu merupakan hal yang dihalalkan dan diizinkan. Ya, diizinkan oleh Allah pemberlakuannya. Kemudian Ibnu Abbas membacakan surah Al-Baqarah 282. Dan juga riwayat yang lain bahwa ketika Nabi tiba di Madinah, para penduduknya telah terbiasa saling mengutangkan buah-buahan untuk masa 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berutang, maka hendaklah ia berutang dalam takaran yang telah dimaklumi. Maksud dimaklumi, diketahui, dan dalam timbangan yang telah diketahui pula, untuk waktu yang telah ditentukan pula. Artinya apa? Jaleh, baralamo, barangnya ba'a, kok bare, kok banyak, jobe itu. Betul model itu tuh, kalau utang piutang. Nah, perintah faktubuh, maka tulislah oleh kalian si muamalah dain tadi, termasuk utang piutang. Nah, melalui ayat ini memerintahkan adanya catatan untuk memperkuat, memelihara apabila nanti ada suatu ketika terjadi keraguan. Atau mungkin bisa jadi dia pura-pura lupa, atau pura-pura, ya pura-pura itu apa namanya? Hah? Ica-ica, caca lupo. Den ale bahala ya. Tuh makanya paralu tuh catatan itu. Paralu jo. Maka sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, buta huruf. Kami tidak dapat menulis dan tidak dapat pula menghitung. Jadi supaya tidak timbul. Maka bagaimanakah cara menggabungkan pengertian antara hadis di atas dengan perintah Allah mencatatkan? Nah, sebagai jawaban dikatakan bahwa utang piutang itu bila dipandang dari segi hakikatnya yang sebenarnya memang tidak memerlukan catatan pada asalnya. Nah, pada mulanya dengan demikian karena kitabullah telah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal oleh manusia. Demikian pula sunnah-sunnah, semuanya dihafal dari Rasulullah SAW. Yang diperintahkan oleh Allah untuk dicatat hanyalah masalah-masalah yang rinci yang biasa terjadi di antara manusia. Maka mereka diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian disebutkan kepada kami bahwa Abu Sulaiman, ya, salah seorang yang berguru kepada Ka'ab, mengatakan kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, tahukah kalian tentang seorang yang teraniaya, yang berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan? Maka mereka menjawab, mengapa bisa demikian? Maka kata Abu Sulaiman berkata, dia adalah seorang lelaki yang menjual suatu barang untuk waktu tertentu, tetapi ia tidak memakai saksi dan tidak pula mencatatnya. Ketika tiba masa pembayarannya, ternyata si pembeli mengingkarinya. Lalu ia berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan. Demikian itu karena dia telah berbuat durhaka kepada Tuhannya, tidak menuruti perintahnya, tidak yang menganjurkan untuk mencatat dan mempersaksikan.